Idul Adha merupakan hari raya besar kedua dalam Islam setelah Idul Fitri. Pada hari besar ini, sebagian umat Islam menjalankan ibadah haji di tanah suci. Selain haji, ada satu ibadah utama lagi yang sangat dianjurkan untuk umat Islam, yakni ibadah kurban. Secara bahasa, kurban berasal dari bahasa Arab yang artinya dekat atau mendekatkan. Sedangkan secara istilah, kurban adalah menyembelih binatang ternak, sebagai sarana dan upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan penyembelihan hewan biasa, yang tidak terikat dengan syarat-syarat tertentu. Hewan kurban memiliki beberapa persyaratan yang harus dilakukan agar ibadah kurban lebih sempurna. Di antaranya adalah 1. Syarat hewan kurban yang pertama adalah jenis hewannya harus binatang ternak seperti unta, sapi, kambing, dan domba yang bisa dijadikan pilihan sebagai hewan kurban. 2. Usia hewan kurban harus mencapai umur minimal yang ditentukan syariat. Usia hewan ternak yang boleh dijadikan hewan kurban adalah unta minimal berusia 5 tahun dan telah masuk tahun ke-6, sapi minimal berusia 2 tahun dan telah masuk tahun ke-3, domba berusia 1 tahun atau minimal berusia 6 bulan bagi yang sulit mendapatkan domba berusia 1 tahun. Kambing minimal berusia 1 tahun dan telah masuk tahun kedua. Selanjutnya, syarat hewan yang akan dikurbankan adalah 1. Harus sehat, tidak cacat, bebas dari cacat, seperti hewan yang matanya buta, hewan yang salah satu kakinya pincang, hewan yang sedang sakit, hewan yang sangat kurus, hewan yang mempunyai telinga terputus sebagian atau seluruhnya, hewan yang ekornya terputus sebagian atau seluruhnya. Jadi, hewan kurban yang paling utama menurut sifatnya, adalah hewan yang memenuhi sifat-sifat sempurna, dan bagus dalam binatang ternak. Misalnya, hewan tersebut gemuk, dagingnya banyak, bentuk fisiknya sempurna, dan bagus. 2. Hewan kurban tersebut bukan hasil curian. Tidak sah berkurban dengan hewan hasil curian atau rampokan. 3. Hewan kurban adalah hewan merdeka, dalam artian milik sempurna seseorang, bukan hewan titipan, hewan warisan yang masih terkait dengan hak orang lain dan hewan gadai. 4. Adapun waktu penyembelihan hewan kurban yang ditentukan syariat Islam yakni saat Idul Adha, 10 Zulhijjah, atau 3 hari setelahnya yakni hari Tasyrik, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jika penyembelihan hewan dilakukan selain di waktu-waktu tersebut, maka bukan lagi disebut kurban, melainkan hanya sedekah biasa. Hukum berkurban adalah sunnah muakkad bagi setiap orang Islam, balik berakal, dan mampu dalam melakukan ibadah kurban. Pengertian mampu adalah mempunyai kelebihan untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri dan orang yang wajib dinafkahi. 1 ekor kambing hanya bisa mencukupi kurban untuk 1 orang, sementara itu, 1 ekor sapi bisa digunakan bagi 7 orang shahibul kurban. Hal ini didasari pada hadis dari sahabat Jabir yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad memerintahkan kepada kami berkurban 1 unta atau 1 sapi, untuk setiap 7 orang dari kami. Pedoman penyembelihan hewan oleh Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia, dalam Fatwa Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal, memberikan pedoman umum terkait hewan yang disembelih, penyembelih, alat yang digunakan, dan proses penyembelihan. Untuk standar hewan yang disembelih, diantaranya adalah 1. Hewan yang disembelih adalah hewan yang boleh dimakan. 2. Hewan harus dalam keadaan hidup ketika disembelih. 3. Kondisi hewan harus memenuhi standar kesehatan hewan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Untuk standar penyembelih diantaranya adalah 1. Beragama Islam dan sudah akil balik. 2. Memahami tata cara penyembelihan secara syar'i. 3. Memiliki keahlian dalam penyembelihan. Dan untuk standar alat penyembelihan diantaranya adalah 1. Alat penyembelihan harus tajam. 2. Alat dimaksud bukan kuku, gigi, taring, atau tulang. Standar proses penyembelihan. 1. Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah. 2. Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan, saluran pernapasan, tenggorokan, dan 2 pembuluh darah. 3. Penyembelihan dilakukan dengan 1 kali dan secara cepat. 4. Memastikan adanya aliran darah dan atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan. 5. Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut.
tanduknya. Ya, lusun tanduknya aja.